Dikisahkan yang lalu, Sayu dan Pancaka bertarung dengan sengit. Keduanya memperlihatkan kekuatan dan energi besarnya dan memunculkan ledakan besar. Di tengah pertar mereka muncul Fir, anak dari Pancaka, melerai keduanya dan menyadarkan ayahnya bahwa tindakannya salah. Pancaka kemudian menyadari dirinya dan tidak ingin menurut perintah dari Naila sang penyihir. Naila yang tahu akan hal ini sangat marah dan mendatangi perguruan tapak naga. Memporak-porandakan Lagi menjadi padepokan alatmu, dan Naila. menghukum Pancaka. Nah, kita lanjut lagi kisah berikutnya. Dari balik reruntuhan, Fir menyaksikan semuanya. Air mata mengalir deras di wajahnya. Tangannya gemetar memegang busur. Ia menggigit bibir, menahan isak. Naluri bertahan hidup memaksanya bergerak. Dengan hati hancur, Fir melarikan diri, menembus hutan di belakang perguruan yang terbakar. Menemukan Sayu. Dengan luka di hati dan dendam di dadanya, Fir menuju desa Sayu, membawa kabar kematian ayahnya. Aku tidak sempat menyelamatkanmu. Mengapa ini semua terjadi? Malam hampir habis ketika Fir tiba di pinggiran desa Sayu, nafasnya terengah. Di kejauhan, Sayu yang sedang berlatih mengendalikan elemen api dan angin, tiba-tiba merasakan getaran aneh dari batu mustika. Ada sesuatu, aku harus menghampiri. Ia berlari menuju suara langkah dan isak tertahan. Fira, kenapa engkau ada di sini? Kenapa bersedih? Kenapa kau masih hidup? Sementara ayahku mati. Apa maksudmu? Ayah datang menolak perguruanku. Perguruan hancur dan ayah gugur. Kata-kata itu menghantam Sayu seperti petir. Cahaya mustika berdenyut kuat, seolah ikut merasakan duka yang sama. Karena kau adalah cahaya. Dan ayah memilih melindungimu. Aku seharusnya lebih cepat. Aku seharusnya bisa menyelamatkannya. Ayah tidak menyesal. Ia memilih jalan itu demi menghentikan Naila. Aku bersumpah. Dan aku akan memastikan pengorbanan ayahmu. Cahaya emas dari tubuh Sayu memancar Kalau lembut, begitu, membentuk lingkaran izinkan kecil di aku sekitar bertarung di mereka, sisimu. bukan untuk bertarung, tetapi untuk melindungi. Malam menutup langit tanpa bintang, di sebuah kuil terlarang yang terkubur di tengah jurang. Api obor berwarna ungu menyala tanpa panas. Di pusat lingkaran Aku itu lelah, berdiri waktunya Naila, tiba. sang penyihir kegelapan. Cahaya mustika harus direbut. Ia mengangkat kedua tangan. Langit di atas kuil terbelah. Energi ungu menyambar ke tanah, memanggil kekuatan yang telah lama terikat sumpah darah. Bangkitlah, Gorah, penjaga kehancuran. Tanah bergetar hebat, gunung di kejauhan retak dan runtuh. Dari dalamnya bangkit makhluk raksasa setinggi 200 meter. Tubuhnya kekar dan menyerupai bebatuan, penuh retakan bercahaya hijau. Kabut hitam berputar di sisi lingkaran. Dari bayangan itu muncul seorang pendekar berpakaian hitam. Perintahmu adalah kematian, Naila. Kau akan menjadi bayanganku. Tak satu langkah pun bocah itu boleh lolos. Udara tiba-tiba memanas. Pasir hitam muncul dari lantai batu, membentuk pusaran kecil. Dari dalamnya keluar siluman kalajengking, bertubuh manusia namun berekor kalajengking besar. Aroma cahaya akan segera padam. Kalian bertiga akan menemaniku. Bocah bernama Sayu harus dibawa hidup-hidup. Siapapun yang menginginnya, hancurkan. Gorat mengepalkan tangan batu raksasanya, pendekar bertopan menyentuh gagang pedang bengkoknya, siluman kalajengking mengangkat sengatnya, racun berkilau. Dengan satu langkah, Naila dan 3 bayangan kegelapan memasuki portal,
menandai dimulainya perburuan paling mematikan buat Sayu. Di sebuah lembah tersembunyi di balik perbukitan, pagi diselimuti kabut tipis, angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Nampak Sayu dan Fir sedang berlatih, mengasah kemampuan mereka. Hari itu adalah hari latihan tanpa Naila, tanpa bayangan kegelapan, hanya tekad. Satu tarikan, satu napas. Ledakan mengguncang tanah. Batu itu pecah berkeping, debu mengepul tinggi. Fir tak berhenti, ia bergerak cepat, menembakkan panah ke beberapa titik berbeda. Sementara itu, Sayu melangkah ke tengah lingkaran batu. Akulah Ia yang merapatkan mengendalikan. tangan, menutup mata. Energi mengalir dari pusat tubuhnya. Api kecil menyala di telapak tangannya. Kau makin kuat, tapi jangan memaksakan diri. Mereka datang lagi. Kita harus siap. Fir menggenggam busurnya lebih erat. Ledakan barusan masih meninggalkan asap di kejauhan. Di sebuah halaman desa yang rindang, berdiri pohon mangga tua dengan dahan lebar dan daun rimbun. Sayu, Fir, dan Sari sedang di bawahnya. Aku punya teka-teki, apa yang selalu naik tapi tidak turun? Aku tidak tahu. Lalu apa jawabannya, Sayu? Jawabannya ada umur. Untuk saat ini mereka bersantai tanpa gangguan dari sang penyihir Naila. Rasa dunia begitu damai. Moti menatap ke bawah, lalu plop, sebuah mangga jatuh tepat mengenai kepala Sayu. Aduh. Moti! Kau kira kepalaku keranjang mangga? Moti mencicit riang, lalu menjatuhkan satu mangga lagi, kali ini meleset dan jatuh ke tanah. Tawa mereka pecah lagi. Untuk sesaat, dunia terasa ringan tanpa Naila, tanpa Sudra, tanpa takdir. Ada yang ingin aku katakan. Asayu, waktumu untuk bersenang-senang mulai berkurang. Kau telah menguasai api, angin, dan petir. Namun itu belum cukup. Kau harus segera mencari pengendali air. Tanpa air, elemen-elemen itu akan saling bertabrakan. Dan kau, Fira, temani Sayu, bantu dia. Selain itu, ada dua pusaka yang harus kau cari. Pedang biru dan pedang merah. Telah diriwayatkan sejak dahulu satu-satunya cara untuk mengalahkan Sudra. Di mana Sudra, tubuhnya kebabal terhadap senjata apapun. Hanya dua pedang itu yang mampu melukai tubuhnya. Dan yang bisa menggunakan kedua pedang itu adalah yang menguasai seluruh elemen. Sulit dan mustahil, tapi itu bisa jika itu takdirnya. Sekian dulu, jangan lupa tekan loncengnya, like dan subscribe ya.